Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi secara online ya. Mohon maaf tidak bisa langsung tatap muka karena masa PPKM atau pandemi ini ya. Dimohon dimaklumi. Kita lanjut materi sebelumnya kemarin tentang rem hidrolik ya, atau rem cakram. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang pengertian rem mekanik atau rem tromol. Oke, langsung saja ya, biar nggak lama-lama kita bahas langsung ke materi. Ayo monggo anak-anak bisa sambil ngopi, sambil ngetes, sambil makan nggak apa-apa, biar lebih santai kita dengarkan. Yang penting kita fokus mendengarkan dan melihat dan membaca video yang saya kirim. Oke, langsung saja pengertian rem mekanik. Rem mekanik atau rem tromol adalah mekanisme penggerak rem yang menggunakan kapat kabel secara mekanik. Dikatakan mekanik karena untuk menghubungkan gerakan dari pedal rem atau tuas ke aktuator rem digunakan sebuah kawat baja. Kelebihan sistem rem mekanis adalah memiliki konstruksi yang simpel dan mudah dikontaminasi, namun mekanisme ini sangat rewel apalagi kalau sudah berumur kena sifat logam. Pada kawat baja itu bisa memual hingga dalam jangka waktu tertentu rem bisa tidak pakem. Kondisi tersebut membuat sistem rem mekanis ini tidak dipakai pada mobil premium. Mekanisme ini hanya dipakai sebagai mekanisme penggerak rem parkir pada mobil, namun pada motor sistem rem mekanis ini masih banyak diterapkan pada rem belakang motor yang masih menggunakan tipe tromol atau rem mekanik. Komponen utama sistem rem mekanik, komponen rem tromol sebagai sepeda motor. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas komponen cakram pada sepeda motor ya. Kali ini kita akan membahas komponen rem tromol pada sepeda motor. Beberapa nama komponen rem tromol beserta fungsinya. Nah, ini sudah sampai lihat ya, tak besarkan dulu. Nah, ini mungkin sampai sudah kelihatan ya, sepatu rem, pivot rem, pegas, pengbalikan, kampas rem, terus tromol, terus ini tuas penghubung, terus pedal rem, axle nut, look nut. Nah, mungkin sampai sudah kelihatan ya. Kita lanjut, kalau sudah kelihatan kita bahas satu persatu komponen rem tromol. Dengarkan ya. Drum brake atau tromol rem. Drum brake atau tromol rem terletak di tengah-tengah pada motor. Itulah mengapa rem tromol sepeda motor dapat menghemat pemakaian ruang pada bagian belakang sepeda motor. Fungsinya untuk media gesekan agar gaya putar pada roda dapat dihentikan. Tromol rem terbuat dari metal padat yang tahan terhadap panas, sehingga ketika gesekan dengan kapas rem akan menyebabkan perlambatan pada putaran roda. Itu yang dimaksud tromol rem ya. Brake shoe atau sepatu rem. Brake shoe berfungsi sebagai tempat penerimaan kampas rem. Kampas rem tromol berada dengan kampas rem piringan atau cakram. Kampas rem ini berbentuk persegi panjang yang melengkung. Biasanya sepatu rem sudah dijual dalam satu unit dengan kampas rem, sehingga ketika akan melakukan penggantian kampas rem otomatis brake house juga ikut diganti. Hal ini berbeda pada sistem rem tromol bus. Pada bus truk sepatu rem diganti, hanya kampas rem diganti menggunakan proses penggilingan.
Kampas rem. Kampas rem adalah bahan semi organik yang digunakan sebagai media gesek bersama tromol rem. Kampas rem terbuat dari bahan organik dan keramik supaya dapat bertahan pada suhu tinggi, tidak melukai tromol rem. 4. Tuas penggerak. Tuas penggerak rem akan menggerak sepatu rem untuk menekan tromol rem saat pedal rem ditekan. Tuas rem bekerja secara mekanik melalui sebuah kam yang terletak di ujung tuas penggerak yang tadi ya sudah lihat fotonya. 5. Resistance spring. Resistance spring atau pegas per ya. Pengembalian terletak di dalam sistem rem tromol di antara dua buah sepatu rem bekas ini. Berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem setelah rem digunakan. Jadi bar sampai injak pedal rem itu mau kan akhirnya kampasnya buka nyerempet ning tromol. Ya, bar mau nyerempet sampai ucule terus mau tugasnya pegas atau pir ki mau balik nih ke awal semula. Jadi nak reme seret kadang pedot apa iki pegasnya pedot dadi ndak iso balik. Katanya pasane iki ngoten nggih. Kita lanjut ke pivot pin 6 ya. Pivot pin. Pivot pin terletak di pangkal sepatu rem yang fungsinya sebagai senter sepatu rem. Pivot pin akan menjaga sepatu rem di area pangkal agar dapat bergerak membuka dan menutup ya. Tuas penghubung. Tuas penghubung ini terletak di luar sistem utama rem tromol. Komponen ini berupa barang besi yang menghubungkan tugas penggerak rem dengan pedal rem. Tuas penghubung ada pada sistem rem tromol motor versi pedal injak. Sedangkan pada motor matic yang menggunakan tuas rem tangan menggunakan kabel kawat untuk menghubungkan tuas dengan batang penggerak rem. Yang terakhir komponennya yaitu pedal rem atau tuas rem. Pedal rem adalah komponen input yang berfungsi sebagai tempat penggunaan pengaktifkan sistem rem pengereman. Pedal rem ada dua macam, pedal rem injak ya yang ada pada motor bebek, pedal rem tuas yaitu pada motor matic, meski berbeda tapi memiliki fungsi yang sama. Dan itulah beberapa komponen-komponen rem tromol atau rem mekanik ya. Di pertemuan hari ini kita akan hanya membahas tentang rem tromol saja ya. Jadi sampean nggak usah khawatir kok sadik mas, kok sadik. Nah nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung japri ke ketua kelas atau ke saya langsung ya. Dari saya hanya itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ucapan dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.